belajar juga tentang jaringan komputer. Jadi dalam sebuah jaringan ada dua alternatif teman-teman. Yang pertama melalui kabel, yang kedua melalui non kabel atau disebut juga dengan wireless. Tata cara pembuatan sebuah kabel jaringan komputer, yang pertama kita membutuhkan suatu alat. Alat yang pertama yaitu kabel jaringan. Saya di sini menggunakan merek kabel Biden. Jadi kabel di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama kabel UTP dan yang kedua kabel STP. Bedanya di kulit pada kabelnya. Kalau UTP modelnya seperti ini. Jadi di sini kabel UTP itu dia dilindungi dengan karet dan juga tembaga yang tebal. Beda dengan STP, dia langsung tanpa kulit pelindung. Kemudian alat yang kedua, kita memerlukan sebuah konektor RJ45. Fungsinya untuk apa? Fungsinya konektor ini nantinya digabungkan dalam kabel untuk mengonekkan sebuah device. Kemudian alat yang ketiga, kita perlu tang krimping. Tang krimping seperti ini. Nah, tang krimping ini memiliki dua fungsi. Yang pertama di sini dibekali dengan pisau yang tajam. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memotong, mempermudah ketika kita memotong sebuah kabel. Kemudian di sini dibekali juga dengan crimping untuk mengait atau mengunci antara kabel dan juga konektor tadi, teman-teman. Kemudian alat yang terakhir, kita perlu yang namanya line tester. Line tester ini fungsinya untuk tes atau mengecek suatu kabel yang kita susun tadi ataukah sudah tersambung atau belum. Jadi alat seperti ini. Kita masuk langkah yang pertama, yaitu kita memotong sebuah kabel dulu, mengupas kulit kabel ini agar terlihat tembaga di dalamnya, teman-teman. Dengan menggunakan tang krimping seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karena di tang krimping dibekali dengan pisau. Pisau ini selain untuk memotong juga bisa untuk mengupas kabel. Ini tekan, kemudian diputar agar kulit pada kabel yang meliputi tembaga terkelupas. Nah, seperti ini. Sini ada 8 warna tembaga. Di sini nanti ada susunya sendiri. Kita potong dulu karena ada tali serabutnya ini. Nah, di sini ada warna putih oranye, putih biru, putih coklat, dan putih hijau. Dalam susunan kabel ada dua jenis susunan kabel. Yang pertama strike. Nah, strike ini berfungsi untuk menggabungkan antara dua perangkat yang berbeda. Jadi contohnya semisal dari modem ke komputer, nah itu menggunakan kabel strike. Kemudian ada juga pengkabelan yang jenisnya cross. Cross ini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Ini tadi kan yang berbeda device-nya, kali ini yang sama. Contohnya bisa komputer ke komputer. Jadi dia berfungsi untuk cuma transfer atau sharing data saja. Nah, kesempatan ini kita akan belajar tentang strike aja ya, teman-teman. Karena materinya strike, kita akan belajar strike. Susunan strike yang pertama yaitu di putih oranye. Ini ada putih oranye. Kemudian disusul dengan barisan yang kedua warna oranye, jadi putih oranye, terus oranye. Setelah itu kita ambil yang putih hijau, teman-teman. Putih hijau. Kemudian kabel yang keempat yaitu biru. Ini biru. Memang agak rumit ya, teman-teman, tapi tidak apa-apa.
kemudian putih biru, tadi biru, ini sekarang ambil yang putih biru. Kemudian hijau ini. Dibuat lurus aja teman-teman biar mudah nanti masuk di RJ45 nya konektornya, karena lubangnya sangat kecil, sakit ya. Terus untuk kabel yang ke 7 yaitu putih coklat, kemudian coklat. Nah, jadi teman-teman sebentar, karena ini tembaga jadi emang mengurusinya agak susah. Jadi ini susunnya seperti ini. Yang pertama putih hijau, putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kita yakin sudah benar urutannya, maka kita perlu alat namanya tang krimping. Fungsinya ini tadi teman-teman, untuk memotong atau meluruskan kabel ini sebelum dimasukkan ke dalam konektor. Ini kita potong. Memotongnya ada caranya teman-teman, yaitu kita letakkan di antara dua pisau, kemudian pastikan kedua ujungnya sama rata teman-teman. Ini seperti ini. Kita sudah urut. Kemudian RJ45 ini sesuai cara saya ya. Jadi di sini ada namanya pengkait. Ini pengkaitnya dilawan arahkan dengan kabel. Pengkaitnya ada di belakang, kemudian masuk ke dalam. Kemudian kita tekan, karena di sini ada kuningan di dalamnya. Pastikan masuk dengan kencang. Terus ini udah lurus, kita crimping, kita kaitkan. Ini ada ketentuannya sampai bunyi tik, tapi ini nggak bunyi, berarti gagal nih toh. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Ini akan terlihat rapi jika suatu kabelnya, ini kabel karet kulit ini masuk ke dalam, jadi terlihatan rapi. Karena nanti sebuah penghubung itu ada dua penghubung, nggak mungkin kita buat satu rol, maka yang satu ini dibuat sama ya teman-teman. Ini dibuat sama seperti ini. Susunannya juga sama, putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini sudah jadi kabelnya, listreknya. Ya maaf teman-teman, tadi saya cut karena pembuatan kabel yang satunya sama halnya yang pertama, makanya saya cut. Ada bedanya. Kalau sudah jadi seperti ini, maka kita ambil sebuah lantaster. Guys, penjelasan di awal, fungsinya ini untuk mengetes suatu kabel jaringannya sudah jadi, apakah itu terhubung atau tidak. Kita cek ya teman-teman. Oke, caranya gimana? Ini karena ada dua penghubung, dan ini kita salah satu masukkan yang sini. Kita masukkan sampai bunyi klik. Yang satunya juga sama, sampai bunyi klik. Kemudian kita hidupkan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
lampu di sini ada sebuah indikator dari 8 tembaga tadi teman-teman, kan ada putih, oranye, putih, hijau, putih, biru, putih, coklat. Ada 8 kabel dan di sini juga ada 8 lampu indikator. Nah, fungsinya ketika nanti semua sudah terhubung, maka antara indikator sebelah kiri dan sebelah kanan akan seirama, 1, 2, contohnya seperti ini. Ini artinya antara kabel yang sini dan juga kabel yang satunya itu sudah terhubung. Beda halnya nanti ketika dia lompat-lompat, ada kasusnya seperti itu karena mungkin suatu kabel salah satu di antara kedua ini ada yang belum nyambung atau belum ikut ke clipping menggunakan tang tadi.